Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Edu Channel, semua bisa menjadi guru dan semua bisa menjadi murid. Kembali lagi dengan saya Faiza Shihab dalam topik multiple regression. Dan jika nanti ada tambahan ataupun masukan dari informasi yang saya berikan, silahkan tulis di menu komen ya. Oke, sekarang kita akan mempelajari bersama mengenai multiple regression ataupun bahasa Indonesianya adalah regresi berganda. Dalam multiple regression ini kita akan membahas beberapa hal. Multiple regression model, coefficient of determination, testing of significance, bagaimana cara memprediksi dari persamaan yang sudah kita dapatkan, dan menyinggung sedikit mengenai regresi logistik. Apa bedanya regresi berganda dengan regresi sederhana yang kita pelajari di statistik 1? Tentunya ada perbedaan ya. Untuk di statistik 1, persamaan regresinya adalah Y sama dengan B0 plus B1 X1. Jadi variabel independennya itu hanya 1. Untuk di regresi berganda, X-nya itu bisa minimal 2, lebih dari 2. Yang nantinya kita akan membentuk suatu estimasi, persamaan estimasi yang kita sebut dengan Y-topi untuk memprediksi hasil Y yang kita inginkan. Jadi kalau kita melihat apa bedanya regresi dengan rank correlation kan juga mencari hubungan ya. Lalu untuk apa gunanya regresi? Nah, kita bahas lebih lanjut. Analisa regresi adalah proses dalam statistika untuk mengestimasikan hubungan antar variabel. Tapi tidak hanya itu, namun di regresi berganda kita juga bisa mengestimasikan besarnya nilai variabel dependennya atau variabel Y, atau dengan kata lain variabel terikat. Jadi Y punya banyak nama ya. Analisis regresi menunjukkan hubungan sebab akibat di mana variabel independen akan mempunyai pengaruh terhadap dependennya. Jadi, kalau kamu lihat di sini, variabel X akan mempengaruhi Y. Jadi kamu harus mengetahui dulu dalam soal mana X, mana Y. Kalau ada kata-kata terikat ya sudah berarti Y. Kan gitu ya. Oke, sekarang kita ambil contoh permainan sedikit. Kehadiran dosen mempengaruhi kehadiran mahasiswa atau kehadiran mahasiswa mempengaruhi kehadiran dosen? Jawabannya adalah kehadiran dosen mempengaruhi kehadiran mahasiswa. Karena itu yang mana yang X? Kehadiran dosen atau kehadiran mahasiswa? Yang X adalah kehadiran dosen mempengaruhi kehadiran mahasiswa. Oke, ini adalah gambar-gambarnya. Gambar di sini kita bisa lihat ya, di mana Y di sini adalah estimated, kemudian X di sini adalah independent variabelnya. Oke. Jadi prosesnya seperti apa? Proses untuk regresi berganda adalah dari data yang sudah ada, data lampau yang sudah ada, diproses untuk mendapatkan Y-topi, Y-hat, atau yang kita sebut dengan estimasi persamaan regresi. Setelah kita dapatkan estimasi persamaan regresi, maka kalau kita sudah mengetahui variabel X yang kita sudah tahu variabel X-nya, kita akan bisa memprediksi variabel Y-nya ke depannya. Intinya seperti itu. Oke, kita akan masuk ke topik yang kedua, yaitu coefficient determination atau R kuadrat. Di mana rumus R kuadrat ini rumusnya adalah SSR dibagi SST. SSR adalah sum square regression. SST adalah sum square total. Koefisien determinasi
bertujuan untuk mengetahui seberapa besar porsi dari variabel dependent. Dependent itu adalah Y yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya atau yang kita tahu dengan X. Koefisien determinasi disebut juga dengan R² atau R². Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa baik garis regresi sesuai dengan data aktualnya atau goodness of fit. Contohnya, jika diketahui R²-nya adalah 72%, artinya variabel independen, harus disebutin nih nama variabelnya apa dalam tanda kurung, dapat menjelaskan variabel dependen atau Y sebesar 72%. Sisanya 18%, dapat dari mana 18? 100 dikurangin 72, bahwa variabel Y dijelaskan oleh variabel independen lainnya yang tidak digunakan di penelitian yang dilakukan. Jadi intinya gini, misalkan kamu saya prediksi kamu nih bisa lulus nih di mata kuliah ini. Saya memprediksi kamu lulus adalah 90%. Artinya apa? Angka 90% ini, kamu pasti lulus atau enggak kira-kira? Iya. Semakin tinggi angka prediksi, maka semakin mendekati kelayakan model atau makin benar angkanya, atau yang kita sebut dengan goodness of fit. Artinya makin tinggi R², makin bagus dong. Karena dia akan makin bisa menjelaskan nilai Y dengan X yang ada atau X yang digunakan. Bagaimana yang C? Selanjutnya mengenai test of significance, mengenai F-test atau uji serentak atau uji simultan. Bedanya untuk regresi berganda dengan regresi sederhana, kalau di statistik 1 hasil F dengan hasil T sama, menunjukkan kesimpulan yang sama, tapi tidak bisa di regresi berganda karena X-nya lebih dari 1. Sehingga hipotesanya adalah seperti ini. H0 adalah B1 sama dengan B2 sama dengan B seterusnya, tergantung variabelnya. Semua variabel X tidak ada pengaruh terhadap Y. Sedangkan HA-nya B1 tidak sama dengan B2, tidak sama dengan sekian, tidak sama dengan 0. Minimal ada satu variabel X yang tidak ada pengaruh terhadap Y. Aturan penolakannya seperti apa? Aturan penolakan adalah seperti ini. Dimana yang harus kamu ketahui adalah cara karena di sini adalah uji simultan, maka kita menggunakan tabel F. Tabel F di situ ada tentang alfa, ada numerator, degree of freedom numerator itu adalah P, degree of freedom of denominator itu adalah N min P min 1. Dan ketentuan untuk p-value-nya adalah H0 ditolak jika p-value lebih kecil sama dengan alpha. Ini sama ketentuan di mana-mana ya untuk p-value. Kemudian untuk critical value H0 ditolak jika F lebih besar dari F alpha. Oke, dalam hal ini alpha kita akan lihat nanti tabel untuk tabel F-nya ya. Oke. Untuk yang selanjutnya kita akan membicarakan t-test atau testing for significance untuk individual. Kalau tadi R², kita ingin mengetahui seberapa banyak sih pengaruh X yang kita pakai untuk memprediksi Y. Itu tahapan pertama. Kalau kurang, misalkan R² cuma 10%, berarti kamu harus nambahin lagi variabel X-nya agar prediksi atau tingkat akurasi dalam memprediksi Y makin tinggi. Kemudian muncullah uji F. Secara bersama-sama X yang kita punya, kita misalkan punya 2X misalkan, X1 dengan X2. Secara bersama-sama X1 dengan X2 ini mempengaruhi enggak si Y, variable dependent. Jika mempengaruhi, kita cari tahu yang mana yang mempengaruhi, X1 kah atau X2 kah atau malah dua-duanya yang mempengaruhi. Disinilah akan kita muncul dalam testing for significance untuk t-test. Dimana kalau kita membicarakan hipotesanya, yang warna biru di sini adalah
jika kita menggunakan variabel yang pertama, di mana H01 itu sama dengan B1 sama dengan 0. B1 itu adalah koefisien dari X. Contohnya, kita kembali ke gambar. Yang dinamakan koefisien itu adalah yang ini, suatu angka yang ada di depannya X. Jadi misalkan Y sama dengan 2 plus 3 X1 min 2 X2, misalkan gitu. Jadi beta satunya berapa? Beta satunya adalah 3, beta 2 adalah min 2. Beta ini adalah koefisien atau parameter dari variabel X-nya. Kalau betanya adalah beta 1, berarti dia adalah koefisien dari variabel 1. Jika dia beta 2 adalah koefisien dari variabel 2. Gitu ya. Baik, kemudian hipotesa untuk yang variabel 2 mana? Masih variabel 1 ya, sorry. Oke, jadi kalau untuk yang H0 di H0 untuk variabel 1, variabel X tidak ada pengaruh terhadap Y. Jika HA-nya B1 tidak sama dengan 0, artinya X1 ada pengaruh terhadap Y. Dan begitu pula untuk yang keduanya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin tetes, hipotesanya kamu harus buat seperti ini, harus satu-satu. Kalau yang hipotesa yang H01 yang diwarnain kuning itu adalah untuk variabel 1, tapi tulisan adalah X1. Untuk yang saya warnain biru ini adalah untuk yang X2-nya. Perbedaannya adalah di bagian sini ada nama X1-nya ataupun X2-nya yang harus kamu revisi atau kamu rubah. Aturan penolakannya, H0 ditolak jika p-value lebih kecil sama dengan alpha, di mana kita menggunakan tabel T di sini. Kemudian pendekatan critical value adalah konsep yang sudah ada. Dibuka kembali kalau misalkan lupa cara melihat tabel T-nya. Oke, jadi demikian. Kalau kesimpulannya adalah kamu harus menjelaskan ada pengaruh nggak antara X dengan Y. Nanti kita masuk ke contoh soal saja biar lebih gampang. Kemudian yang D-nya, setelah kita mengetahui B1, B2, maka kita akan bisa memprediksi Y. Jika ini udah ketahuan nih B1 sama B2-nya, ya udah Y-nya ketahuan deh berapa angkanya. Nanti akan kita latihan di contoh soal ya biar lebih real. Kemudian ada lagi topik lainnya mengenai regresi. Kalau sebelum ini di statistik 1 dan di video kali ini mengenai regresi berganda itu adalah linear. Linear tuh maksudnya adalah variabel yang tidak berpangkat. Sekarang kita masuk ke regresi logistik, di mana Y-nya bisa lebih dari 1. Kalau tadi regresi berganda itu adalah X-nya lebih dari 1, kalau logistic regression Y-nya lebih dari 1, X-nya lebih dari 2, bisa lebih dari 1. Kita lihat dulu pengertiannya. Regresi logistik adalah suatu pendekatan untuk membuat model prediksi seperti OLS. OLS ini bahasa lainnya dari multiple regression. Kalau lebih dari kalau variabelnya lebih dari 2, kalau variabel 1 berarti ya regresi sederhana. Namun di Y di sini dia memiliki, kalau di regresi logistik Y di sini dia memiliki skala dikotomi, berarti dia terbagi 2, berkategori atau terkarakter 2. Ya, tidak, bagus, buruk, tinggi, rendah, seperti itulah. Dilambangkan dengan angka 0 dan 1. Maka Y-nya ada 2 kalau untuk minimal 2 untuk regresi logistik. Tergantung regresi logistik yang kamu pakai apa. Ada logit, ada probit, ada tobit, begitu ya. Oke, di sini ada sekilas untuk datanya. Kalau kita membicarakan regresi yang sedang akan kita bahas hari ini,
Regresi itu jenis variabel dependennya, dependen itu adalah y-nya adalah metrik atau angka. Bedanya sama logistic regression, untuk y-nya ini adalah non metrik atau berupa kategori tadi. Untuk variabel independennya atau x-nya itu bisa metrik ataupun non metrik. Baik, sekarang kita masuk ke topik regresi berganda ya. Oke, kalau kita lihat regresi berganda, di sini adalah y, ada x, ada x1 dengan x2. Di mana y ini adalah travel time, ada waktu bepergian. Kemudian ini miles traversed itu adalah jarak tempuh. Kemudian number of deliveries ini adalah banyaknya angka pengiriman. Data ini diolah menggunakan software statistik sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Jadi kalau kamu lihat di sini tabel yang pertama ini yang saya warnai merah ini model summary untuk kita bisa mengetahui angka R-square. Jadi sudah given nih angka-angka ini, sudah diberikan, sudah muncul maksud saya dari software keuangan tadi. Tabel ANOVA ini adalah untuk mencari least square atau sum square atau errornya. Tapi kamu perhatikan di sini ada tulisan F di sini. Jadi kalau kamu ingin melakukan uji simultan, tabel ANOVA lah yang dilihat. F di sini adalah F statistik yang tidak perlu kamu hitung lagi. Signifikan di sini adalah P value. Lalu yang terakhir adalah tabel koefisien. Tabel koefisien ini adalah untuk mencari uji T. Di mana tabel yang harus kamu perhatikan adalah di bagian unstandardized coefficient, di bagian B. B di sini adalah beta. Masih ingat beta itu apa? Beta adalah koefisien dari variabelnya. Kemudian di sini adalah T. T di sini adalah T statistik, jadi nggak perlu ngitung lagi. Signifikan di sini adalah P value-nya. Jadi kalau yang di sebelum-sebelumnya nih kita ngitung manual, sekarang udah dikasih. Enak kan? Tinggal ngambil aja ya. Oke. Sekarang rumus-rumusnya dari mana sih sebenarnya? Jadi kalau dalam ujian nantinya kamu nggak akan ngitung semuanya, tapi nanti akan ada tabel-tabel yang kosong yang perlu kamu cari tahu. Jadi inilah basicnya kamu supaya tahu tuh apa. Jadi kalau kamu perhatikan beda tabel yang di atas sama di bawah, yang atas sum of square, di bawah juga sum of square. Di atas degree of freedom, di bawah juga degree of freedom. Bedanya di bawah ini adalah pelambangannya supaya kamu tahu asal muasal rumusnya seperti apa. Kemudian dan bagaimana tata cara menghitungnya. Jadi cara melihatnya adalah di sini adalah regression, di sini adalah sum square, maka angka 21,601 di sinilah ini yang kita sebut dengan SSR. Kemudian residual ini yang kita sebut juga dengan error, maka angka 2,299 ini yang kita sebut dengan SSE. Jadi kita lihat di sini, oh ini SSR. Sebetulnya dengan tulisan di sini aja nggak perlu kamu nyontek ke bawah nih. Jadi 2,99 ini adalah SSE. Kamu bisa melihat dua. Kamu bisa melihat atas dengan bawah, atau kamu juga bisa melihat pertemuan antara kolom dengan baris. Di sini total, di sini adalah SS, berarti akan menjadi SST. Begitu pula yang ini. Pertemuan antara yang ini atau ini akan sama dengan ini. Oh dia MSR. Ini apa sih? Oh ini adalah F. Ini apa sih? 0,328 ini adalah MSE. Jadi tinggal melihat seperti itu. Gampang ya? Oke, tabel koefisien. Di sini ada rumusnya. Di mana B di sini adalah beta. Di sini adalah T. Di sini standard error ini adalah SB.
Rumusnya adalah ini T1 ya harusnya ya, ini adalah T2. Oke. Rumusnya adalah TI, harusnya ini adalah TI, ini adalah BI, ini adalah SBI 1 sama dengan BI per SBI. Artinya apa? Kalau kita ingin mendapatkan nilai yang ini saya ulangin dulu. Angka ini karena ini adalah konstan, ini yang kita sebut dengan B0. Angka 0,01 ini adalah X1, ini adalah X2. Maka angka 0,061 itu adalah B1, 0,923 ini adalah B2 nya. Jadi kalau kita mau masukin persamaan bagaimana? Y sama dengan B0 plus B1 X1 plus B2 X2. B0 nya yang mana? B0 adalah yang minus 0,869. B1 nya adalah 0,061. 0,923 adalah yang B2. Tinggal masukin dalam persamaan. Oke, sekarang kita lihat. Kalau ada tabel, jadi nanti kamu tuh pada saat ujian cuman ada 3 tabel tadi, tapi di tabel tuh ada yang titik-titik, yang kosong-kosong, datanya ada yang hilang-hilang. Makanya rumusnya kamu harus tahu. Untuk melengkapi titik-titiknya seperti apa, kamu bisa melihat lagi ya di statistik 1, saya menjelaskan secara detail. Dari 3 tabel tersebut, sekarang akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di tampilan ini. Bagaimana persamaan regresinya, interpretasinya seperti apa, kemudian di sini R-square besar pengaruhnya seperti apa, melakukan uji F, uji T, persamaan estimasi regresi, dan gimana kalau kita melakukan peramalannya. Oke, jadi sekarang kita masuk ke contoh soal saja ya. Jadi tadi masih berlanjut ke topik yang tadi, atau kita langsung contoh soal saja kalau gitu. Oke, di sini ada contoh soal yang lebih jelas. Baik, di sini ya. Nanti slide-slide yang sebelumnya kamu bisa baca sendiri, karena memang hampir sama dengan contoh soal 1. Saya langsung skip saja ke contoh soal 1 ya. Contoh soal 1. Ini jika tabelnya kosong-kosong tadi. Customer Research Corporation melakukan penelitian mengenai sikap dan perilaku konsumen terhadap penggunaan kartu kredit. Karakteristik konsumen yaitu pendapatan per tahun, income dalam ribuan dolar, dan ukuran rumah tangga atau household size digunakan untuk menduga tagihan kartu kredit per tahun dalam dolar. Berikut adalah hasil output SPSS. Jadi kalau kamu lihat ini di bagian kanan nih ada yang warna-warna kuning yang harus kamu isi. Warna-warna kuning ini harus diisi. Oke, jadi tata caranya itu seperti apa? Pertanyaan seperti apa? 1, kamu suruh lengkapin pertanyaan titik-titiknya. Yang warna-warna merah tadi disuruh lengkapin. Yang warna kuning harus dilengkapin nomor 1 sampai 7. Pertanyaan kedua, berapa sih banyak yang sampel? 3, kamu disuruh nulis persamaan regresi. Lalu nomor 4, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel bebas dengan tagihan kartu kredit? Jadi antara X-nya dengan antara X1 terhadap Y dengan S2 terhadap Y. Lakukanlah uji T. Udah ada clue-nya di sini, kamu disuruh pakai uji T. Yang E, bagaimana kesimpulannya untuk uji serentak atau uji simultan? Pakai uji F. Lakukan pendugaan tagihan kartu kredit. Jadi berapa nilai Y-nya kalau pendapatannya 40.000 sama household-nya 3 orang. Dan koefisien determinasi atau R-square-nya jelaskan. Nah, sekarang kita lihat. Di sini kalau kita lihat yang pertama, R-square-nya warna kuning nih.
Kita nggak tahu nilainya berapa, tapi kita disuruh cari tahu ya. Maka sudah simpel saja. R kuadrat adalah R dikuadratkan. Berarti di sini sebelahnya ini ada tabel R nih. Ya udah kamu kuadratin aja. 0,909 dikuadratin 0,826 deh, ketemu, selesai. Lalu kita lihat lagi yang di bagian ini, DF angka 2. Kita lihat lagi di dalam ANOVA. Kita lihat di sini. DF itu adalah P. P di sini, kita lihat di sini ya, yang ditanyain kan adalah DF regression. P di sini adalah jumlah X. Berapa X kita? Kita lihat lagi di soal. Di sini X-nya adalah pendapatan per tahun dalam ribuan dolar. Dan yang kedua adalah ukuran rumah tangga. Berarti X-nya ada 2. Oke. Jadi di sini kita tulis 2 K-nya. Oh, ini bukan K ya, ini adalah P. P-nya 2 deh. Kemudian kalau di sini angka 2 dapat, di sini ada di soal dapat 47, totalnya berapa? Ya udah tinggal di total. 47 tambah 2. Lalu yang nomor 1 tuh yang mana? Nomor 1 yang ini. Ini yang tanyain adalah SSE. Kita lihat tabel ANOVA. Kembali lagi ke tabel ANOVA. Kita lihat tabel ANOVA. Tabel ANOVA yang ini ya. Berarti SSE sama dengan MSE sama dengan SSE dibagi di Growth Freedom. Tabel mean square itu adalah sama square dibagi di Growth Freedom, maka hasilnya adalah mean square. Artinya kalau kamu ingin mendapatkan nilai di tabel mean square, tabel mean square itu adalah dari mana angkanya? Tabel sum square dibagi DF. Jadi kalau kita ingin menghitung sum square gimana? Tinggal kita kaliin aja udah. Kita kaliin aja deh. SSR salah tulisan. Berarti MSE dikalikan degree of freedom residual. Kita kaliin aja, selesai. Lalu kalau yang ditanya MSR gimana? MSR itu adalah yang ini. Kamu harus tahu yang kamu kerjain apa ya. Jadi kalau di sini kita lihat di sini yang angka nomor 4, ini apa sih penamaannya? Kamu lihat titik perpotongannya. Oh, di sini regression. Ini adalah regression. Ini adalah MS. Berarti angka 4 di sini adalah MSE. Semuanya begitu. Lihat titik perpotongannya. Atau lihat lagi di ANOVA. Di sini di tengah-tengah ini tuh apa sih? Baik. Jadi kalau kita yang menghitung MSR-nya, gampang deh. Angka 35 sekian-sekian dibagi 2. Nih ya. Selesai. Terus nomor 5. Nomor 5 itu SB2. Yang ini. Kenapa dia SB2? Karena standard error, lagi-lagi saya bilangnya di sini adalah SB. Household adalah X2. Jadi titik pertemuannya adalah di sini adalah SB2. Cara ngitungnya gimana? T ini adalah kolom standard error dibagi beta
dibagi standar error. Jadi kalau kita ingin tahu ini standar error dari variabel X2, ya udah gampang. Tinggal B-nya dibagi T. Ini rumusnya. Temu hasilnya. Lalu bagaimana kalau yang ingin ditanyakan itu adalah T-nya? Balikin lagi ke rumus. Rumus T sama dengan B1 dibagi SB1. Udah deh, tinggal B1 ini dibagi ini. Ketemu 8,350. Jadi kalau kamu ada rumus ini satu, misalkan yang disuruh nyarinya adalah beta, ya udah tinggal kali silang. Berarti B1 sama dengan T dikali SB1. Lalu kalau dari rumus ini dicarinya adalah SB1, ya tinggal kali silang. T-nya pindah ke bawah, SB1 pindah ke atas. Berarti B1 dibagi T. Ini ada dari rumus, tinggal perkalian-perkalian sederhana saja ya. Udah angkanya ketemu semua, selesai. Itu baru yang A soalnya. Makanya kamu mengerjakan harus cepat. Kemudian yang B, berapa sih jumlah sampel? Kenapa 50? Kita lihat lagi tabel ANOVA. Tabel ANOVA, kalau kamu perhatikan, untuk yang total, degree of freedom total, itu rumusnya adalah N-1. Jadi kalau N dikurangin 1 itu adalah 9, N-nya berapa? 10. Begitu pula yang ini. Kalau degree totalnya adalah 49, di mana 49 itu adalah N-1, berarti N-nya berapa? 50. 49 ditambah 1. Persamaan regresinya seperti apa? Persamaan regresi itu adalah Y sama dengan, saya warnain biru ya, Y sama dengan B0, nih B0 ditambah B1X, yang ini yang saya warnain kuning, B1X1, kemudian ditambah B2, salah warna, apa biru lagi, saya warnain pink aja, B2X2. Jadi angka-angka yang ada di sini tinggal kamu pindahin untuk membuat persamaan regresi. Di mana yang biru ini adalah ini, ditambahkan angka koefisiennya, X-nya tetap ditulis ya. X itu bukan angka, tapi itu adalah keterangan, berarti nggak boleh dihapus. Kemudian di sini adalah 36. Lalu tempelkan masing-masing. Nah, sekarang kalau kamu sudah ada dapat variabel Y sama X-nya, maka selanjutnya adalah kamu akan melihat dari koefisien di sini mana X mana Y. Jadi di sini udah pasti nih model, kalau kita ada model, ini adalah X1, income adalah X1, posisinya gitu. Household size itu adalah X2. Lalu di sini ada tulisan A nih. A ini adalah dependent, yaitu Y-nya. Ya udah tinggal kamu ganti. Y kamu ganti dengan tulisan CCC ataupun credit card charge ataupun tagihan kartu kredit, di mana X1 di sini kamu ganti tulisannya dengan income. Kemudian X2 di sini kamu ganti dengan household. Namun angkanya masih tetap sama. 356 itu pengambilannya dari tabel betanya, tabel yang ini tetap diambil, tinggal masukin di dalam perkataannya. Jadilah itu persamaan regresinya. Kemudian soal yang berikutnya, ada nggak sih hubungan yang signifikan antara
kedua variabel bebas dengan tagihan kartu kredit, maka kamu akan melakukan uji T di sini. Sebentar. Ya. Karena di sini sudah ada keterangannya uji T. Tata cara menulisnya gimana? Karena kita tadi ada variabel income dengan variabel pendapatan, maka variabel income dengan variabel income, kemudian dengan variabel household size, masing-masing kamu buat H0 dengan HA-nya. Angka 2 di sini menunjukkan adalah variabel yang kedua, di mana untuk H0 itu tidak berpengaruh, untuk HA itu adalah berpengaruh, tapi kamu masukkan dengan nama variabelnya. Kemudian di tabel mana yang kamu lihat? Tabel koefisien. Di bagian mana? Di bagian signifikan yang kamu akan lihat, karena ini adalah p-value-nya yang kamu akan bandingkan dengan alfa. Jadi bagaimana dia? Jadi bagaimana dia? Variable income berpengaruh. Kenapa? Karena p-value lebih kecil dari alfa. Kalau p-value lebih kecil dari alfa, artinya apa? H0 ditolak. Begitu H0 ditolak, maka variable income berpengaruh terhadap variable tagihan kartu kredit. Lalu bagaimana dengan household size? Household size itu adalah angka 0,00 itu dapat dari mana? Ini household size, kita lihat p-value-nya. P-value-nya adalah di angka 0,000. 0,000 itu lebih kecil dari alfa, jadi H0 ditolak. H0 ditolak, berarti H02-nya kita nggak pakai, kita ngambilnya HA2. Artinya apa? Variable household size berpengaruh terhadap variabel tagihan kartu kredit. Bagaimana dengan pertanyaan selanjutnya? Pada tingkat alfa 0,05, kesimpulan untuk uji serentaknya bagaimana? Lakukan dengan uji F. Untuk uji serentak, H0 dengan HA-nya itu sedikit berbeda. Jadi ada penggabungan kalimat, yaitu variabel income dan household size, yaitu X1 dengan S2-nya secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel Y atau tagihan kartu kredit. Kemudian HA-nya variabel income dan household size secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y atau variabel tagihan kartu kredit. Jadi kamu kalau setiap menuliskan hipotesa sudah diganti dengan nama variabel masing-masing ya. Kita lihat di ANOVA. Di ANOVA di bagian signifikan, lagi-lagi di bagian p-value. Kita lihat p-value 0,000, kita bandingkan dengan 0,05, maka dia adalah lebih kecil. Saat p-value lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Saat H0 ditolak artinya apa? Yang kita ambil adalah HA, artinya variabel income dan household size secara bersama-sama terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel, yaitu income dan household size secara bersama-sama dengan kartu kredit, secara bersama-sama terhadap tagihan kartu kredit. Ini ada agak typo sedikit ya. Oke, baik, yang selanjutnya, bagaimana kita memprediksi? Nih, hati-hati di sini, kamu harus memperhatikan satuan. Tadi untuk income itu satuannya adalah, untuk income satuannya adalah ribuan dolar, gitu ya. Jadi kalau di sini kamu disuruh mencari pendugaan berapa sih nilai Y, pendugaan kartu kredit bagi seseorang yang income-nya adalah 40.000 dan ukuran rumah tangganya adalah 3 orang, kita akan memasukkan nilai X dengan Y. Nah, ini pertanyaan saya, kenapa X-nya di sini yang dimasukin angkanya 40? Kok bisa? Padahal di sini tadi tulisannya 40.000 X1-nya.
X2 nih tetap 3, nggak diganti. Kenapa angka X1 ini adalah 40? Karena dia dalam satuan ribuan dolar. Hati-hati dengan satuan. Oke? Karena itu angka nolnya 3 dihilangin nih. Jadi tinggal 40. Tinggal kita masukkan dalam persamaan. Kita lihat. Ini adalah persamaan regresi yang sudah kita buat tadi di awal. Di pertanyaan B kalau nggak salah, atau C. Lalu tinggal kita masukkan. Pada saat ini persamaan regresi kita ya. Yang ini ya. Y sama dengan 1304,909 ditambah 33,133 X1 ditambah 356,296 X2. Tinggal masukin nih. X1 nya adalah 40. Berarti 1304,905 ditambah 33,133 dikali 40 ditambah 356,296 dikali 3. Hasilnya adalah saat orang berpendapatan $40.000 dan ukuran rumah tangganya hanya 3 orang, jadi anaknya mungkin belum banyak, baru bapak, ibu, sama anak aja, makanya cuma 3 orang, maka tagihan kartu kreditnya adalah sebesar $3.699,113. Itulah cara memprediksi dengan menggunakan persamaan regresi. Jadi regresi ini adalah dari variabel X1 yang sudah ada, atau yang kamu X1 yang akan kamu asumsikan ada, itu kita memprediksi berapa sih Y-nya. Lalu pertanyaan terakhir adalah mengenai koefisien determinasi atau R-square. Dalam soal R-square yang mana? Yang ini yang kita sudah cari tadi. Angka 0,826 atau 82,6%. Itu artinya apa sih? Maksudnya adalah variabel bebas, yaitu X, dalam hal ini pendapatan dan ukuran rumah tangga, dapat menjelaskan variabel tagihan kartu kredit, yaitu variabel Y, sebesar 82,6%. Sisa sebesar berapa? 17,4% dapat dari mana? 100% dikurangin 82,6% ya. Maka hasilnya adalah 17,4%. Selebihnya sebesar 17,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dilakukan dalam penelitian ini. Baik, demikian untuk topik bab 15 untuk multiple regression. Jika ada masukan atas informasi yang sudah diberikan oleh saya, ataupun ingin request materi-materi ataupun informasi lainnya, bisa tulis di kolom komen. Itu tandanya kita sama-sama menjadi murid dalam mempelajari ilmu. Semoga bermanfaat video hari ini. Saya undur diri dulu. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.